Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rofi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengantarkan Anda pada modul pengukuran entalpi dan kualitas pada campuran jenuh, atau bisa disingkat sebagai PEK. Jadi modul PEK ini merupakan bagian dari MS3200 Praktikum Fenomena Dasar Mesin. Jadi sebelum masuk ke modul ini, saya harap Anda sudah memiliki pemahaman yang baik pada materi termodinamika teknik dasar, khususnya pada bab mengevaluasi sifat-sifat, analisis volume atur, serta cara mengukur besaran-besaran termodinamika. Baik, jadi mengapa penting untuk mempelajari modul ini? Seperti kita tahu bahwa uap tidak selalu memiliki kualitas sama dengan satu, di mana definisi dari kualitas itu merupakan massa uap dibagikan dengan massa total, di mana selisihnya adalah massa cair. Aplikasinya di mana? Aplikasinya seperti pada gambar di kanan kita ini. Ini adalah sebuah pembangkit listrik tenaga panas bumi, di mana kita tahu ada dua jenis sumur, yaitu sumur kering dan sumur basah. Nah, jika sumur basah, kandungan cairnya ini akan cukup banyak, sehingga berbahaya terhadap turbin jika tidak ditingkatkan kualitasnya. Untuk meningkatkan kualitas uap yang masuk ke turbin, kita ingin misal kualitasnya mencapai 99,8%, maka kita membutuhkan device atau komponen yang bernama separator ini. Nah, untuk melakukan sizing separator, biasanya kita perlu beberapa data, misal seperti laju alirannya dan kualitas sebelumnya. Jadi kita ingin meningkatkan kualitas berapa banyak. Tapi bagaimana cara untuk mengukur kualitas uap jika definisinya seperti yang di kiri? Padahal kita tahu bahwa rezim aliran multifasa atau dua fasa ini akan sangat distributed, jadi akan susah untuk mengukur laju aliran uap saja di dalam laju aliran total. Jadi bagaimana cara mengukurnya? Untuk itu, kita mereview sedikit mengenai diagram fasa pada kubah uap pure substance atau zat murni. Kita mengenal ada tiga zat, ada tiga fasa, di mana yang di kiri kubah uap adalah fasa cair bertekanan, kemudian bertemu dengan garis cair jenuh. Di dalam kubah uap merupakan fasa campuran jenuh, bertemu dengan garis uap jenuh lagi, dan di sisi kanan kubah uap adalah fasa uap panas lanjut atau superheated vapor. Nah, biasanya jika kita ingin mengukur sifat-sifat seperti specific volume, specific enthalpy, dan lain-lain, kita bisa mengukur dengan mengetahui tekanan. Jadi di sini adalah tekanan konstan, dan ketika kita mengetahui temperaturnya untuk fasa uap panas lanjut dan fasa cair bertekanan, kita bisa mendapatkan nilai dari sifat-sifat dari tabel termodinamika. Misal specific volume, specific internal energy, specific enthalpy, dan specific entropy. Tapi untuk di fasa campuran jenuh, bagaimana? Ini akan cukup menantang, karena walaupun kita tahu temperatur pada state yang ingin kita ketahui, tapi kita tidak tahu posisi pastinya ada di mana. Apakah dia dekat dengan uap jenuh, atau dia dekat dengan cair jenuh, atau bagaimana? Oleh karenanya, untuk mengukur sifat-sifat tersebut, kita harus mengetahui variabel dari kualitas uapnya. Caranya bagaimana? Sekali lagi, jika menggunakan definisi ini akan cukup menantang karena rezim aliran dalam aliran multifasa akan sangat distributed. Jadi kurang praktikal. Jadi strategi yang bisa kita lakukan untuk mengukur kualitas, yang pertama adalah dengan melakukan pencekikan. Jadi proses pencekikan ini merupakan proses isoenthalpy, di mana startnya dari kondisi A menuju kondisi B, dia melewati sebuah saluran yang sangat kecil, sehingga tekanan dan temperaturnya akan menurun. Tetapi enthalpy di A dan di B akan sama. Bagaimana bisa enthalpy di A sama dengan enthalpy di B? Di sini silakan Anda melakukan penurunan bersamaan secara mandiri sebagai bagian dari tugas pemahaman. Lalu apa kaitannya dengan HA-HB ini untuk mengukur kualitas? Jadi pada diagram ini untuk H versus S, entalpi melawan entropi, untuk state A yang ingin kita ukur kualitas atau entalpinya, ketika kita lakukan pencekikan secara sempurna mencapai tekanan atmosfer, maka proses isoenthalpy akan berakhir di titik B, sehingga yang awalnya di fasa campuran jenuh bisa berakhir di fasa superheated. Dengan tahu nilai tekanan dan nilai temperatur di B, maka kita bisa mengetahui nilai entalpi di titik B. Di mana kita tahu entalpi di B sama dengan entalpi di A,
Maka untuk mengetahui nilai kualitas di A, tinggal melakukan pengurangan dari HA dikurangi dengan HFA. Di sini kita tahu HFA dari nilai tekanan dibagikan dengan HFGA. Sama kita juga bisa mengecek HFG merupakan HG dikurangi HF pada tekanan P. Nah, tetapi bagaimana kasusnya jika ternyata posisi A ini agak di kiri? Jadi walaupun kita melakukan pencekikan secara sempurna, dia akan berakhir tetap di dalam kubah uap. Jadi fasanya masih di campuran jenuh. Oleh karenanya strategi yang kedua adalah dengan melakukan pemisahan terlebih dahulu sebelum kita mencekiknya. Jadi uap yang masih dalam fase campuran jenuh ketika masuk ke komponen yang bernama separator ini, cair jenuhnya akan tertabrak-tabrak dengan plat-plat yang ada di dalam silinder ini sehingga akan terjatuh berdasar gravitasi dan cair jenuhnya akan terkumpul di bagian bawah tabung. Sedangkan uap jenuh akan lanjut ke proses pencekikannya, di mana di titik ini kualitasnya akan sedikit meningkat karena ada fraksi cair jenuh yang hilang. Jadi dari A aksen akan meningkat ke A. Lalu dari A ini ketika kita mau lakukan pencekikan, maka bisa berakhir di titik yang sama seperti pada proses sebelumnya. Lalu bagaimana hubungan antara proses pemisahan dengan proses pencekikan? Misal kita membuat notasi untuk uap yang masuk ke kalorimeter pisah ini merupakan massa cair plus massa uap. Kemudian uap ini dalam fase campuran jenuh melewati plat-plat sehingga cairnya ada sebagian yang terkumpul di bawah dan yang sisanya akan ke kalorimeter cekik. Di sini kita notasikan sebagai massa cair pisah, sehingga yang ada di kalorimeter cekik berarti massa cair plus massa uap dikurangi massa cair pisahnya. Sehingga fraksi uap yang ada di titik A merupakan massa cair plus massa uap dikurangi massa cair pisah per massa totalnya. Sedangkan kita tahu di titik A ini bagaimana kualitasnya dengan harus ada hubungan dengan di titik B. Nah, antara XC dan XP ini hubungannya seperti apa? Setelah dilakukan penurunan secara matematis, kita mendapatkan kualitas di A aksen ini merupakan XC dikali XP. Bagaimana caranya bisa mendapatkan hubungan ini? Silahkan Anda lakukan penurunan secara mandiri. Sebagai tugas lagi untuk pemahaman secara mandiri. Untuk mengimplementasikan pemahaman kita mengenai proses pemisahan dan pencekikan, di lab thermal kita memiliki kalorimeter pisah dan cekik untuk mengukur kualitas dan entalpi dari campuran jenuh uap yang dihasilkan dari boiler yang berwarna silver ini. Jadi boiler ini memiliki kapasitas pembangkitan uap sebesar 350 pound per jam dan tekanannya 150 psi gauge. Jadi yang di sisi kiri ini adalah kalorimeter pisah dan di sisi kanan ini adalah kalorimeter cekik. Secara sederhana, secara skema bisa dirangkum seperti ini. Tapi untuk bagian-bagiannya ini apa saja akan saya jelaskan pada segmen selanjutnya. Baik, demikian segmen kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa menambah pemahaman Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.